Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Indonesia, trader market yang benar-benar jos. Rekan trader semuanya, seperti biasa, Maurits, analis trading dari market, kembali lagi ke hadapan rekan trader semuanya sambil membawakan membawakan analisa trading harian kita pada hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Seperti biasa rekan trader, banyak sekali keadaan yang dihadapi. Misalnya kemarin pidato dari Gubernur Sentral Bank Eropa. Ya. Walaupun pidato dilakukan, tapi memang kemarin banyak sekali mata uang yang benar-benar jatuh bebas, ya. Akan tetapi hari ini rekan trader, pergerakan mata uang itu kembali berbalik arah, ya. Ini seperti saya ingat perkataan Putin bahwa angin pun bisa berbalik arah ke mereka. Wah, ini pernyataan Putin waktu mobilisasi kemarin, ya. Jadi sekarang angin pun berbalik arah. Di mana tadinya dolar yang sangat menguat, sekarang dia mengalami sedikit penurunan. Akan tetapi rekan trader semuanya, sangat wajar penurunan ini. Karena mau sampai di mana sih kenaikannya? Pasti akan mengalami penurunan juga, ya. Dan kemarin adalah kenaikan yang paling tertinggi selama 20 tahun terakhir indeks dolar Amerika. 114, ya, indeks dolar Amerika menembus level 114.230 apa 330, ya. Ini artinya dia telah mencapai rekor tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Wah, 20 tahun terakhir anak-anak kemarin sore masih pada lahir itu. Nah, hari ini jatuh bebas. Menurut saya ini hanya sementara aja. Setelah itu pasti akan tidak tertunggu. Ini dia akan balik arah lagi. Nah, akibat jatuh bebas itu kita bisa lihat langsung di platform kita rekan trader semuanya. Ya, kita lihat di platform, rekan trader bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Bayangkan, indeks dolar Amerika kemarin naik tinggi, sekarang dia turun dan sempat menyentuh 113. Kemarin sempat 114.416, sekarang 113. Ya, poin 303. Turun ke bawah malahan tadi, ya. Nah, secara teknikal pun juga bisa lihat bahwa dia udah berada di titik resisten dan siap-siap turun ke bawah, tapi kita tidak tahu pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Nah, ini sangat berdampak terhadap gold karena tema kita hari ini adalah, ya, gold saatnya naik, dolar agak sedikit tergelincir. Nah, kalau kita lihat dari tema kita akan membahas bahwa gold ini sudah melewati batas harian yang saya buat, malahan dia udah sampai di titik resisten pertama di 1638.11. Dan tidak tertutup kemungkinan juga dia masih bisa naik juga. Ya, kalau memang dia naik, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia bisa naik minimal sampai 1654.70. Tapi ingat rekan trader, ingat, mari kita lihat bagaimana pola gold. Ya, trader lihat. Naik, turun, koreksi, naik sedikit, turun. Naik, koreksi, turun. Naik, turun, dia naik. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dia agak naik. Ke depan, saya jamin. Ke depan, saya jamin. Bayangkan sampai saya udah angkat-angkat tangan seperti kayak gini, ini bahaya ini. Ke depan, saya jamin bahwa tidak tertutup kemungkinan gold bisa turun lagi sampai ke bawah. Makanya di prediksi saya bilang bahwa gold ini dia akan berusaha sampai di 1500. Saya udah tandain di sini 1590. Masuk daerah 1500-an lah. Ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kenaikan yang terjadi sekarang ini menurut saya ini, ya, menurut saya ini kenaikan ini hanya temporary. Karena setelah itu tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami penurunan yang tajam juga. Dan kalau kita lihat, ya, rekan trader,
harga emas ini, gold ini dia stabil di seputaran ya rekan trader. Aduh, ini saya dia stabil di seputaran 1630 ya. Nah, ini dia 1630 dan dia akan mencoba sampai 1638. Nah, dan untuk bisa naik menuju ke 1650. Kalau 1650 artinya kan di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia 4950. Nah, 1650 tujuan dia. Ya. Ini diakibatkan karena indeks dolar menunjukkan kinerja yang kurang bersemangat di tengah konsensus data konsumen yang lebih rendah. Ya, selain itu juga Ketua The Fed Jerome Powell akan mendikte roadmap ya jalan kenaikan suku bunga untuk sisa tahun 2022. Sisa tahun 2022 ada masih beberapa bulan lagi ke depan. Si Jerome Powell ini dia akan melihat lagi apakah tingkat suku bunga ini masih tetap mengalami kenaikan sebesar 75 BP apa tidak. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semua karena kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP ini benar-benar hat trick yang terjadi membuat dolar itu dia naik. Ya, tapi tidak ada pilihan lain rekan trader. Karena inflasi sangat kuat, jadi tidak ada pilihan lain untuk menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini dia ya. Jadi sebenarnya kenaikan dari gold ini sudah sangat jelas karena ya indeks dolar Amerika ini menunjukkan ya karena indeks semua tergantung dari indeks dolar Amerika ya, dia menunjukkan kinerja yang rentan sejak pembukaan tadi pagi ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Di samping itu juga trader bisa lihat bahwa salah satu faktor utamanya juga karena indeks dolar Amerika ini, kenapa gold seperti kayak gitu, karena indeks dolar Amerika ini dia menghadapi tanda-tanda kelelahan ya di tengah konsensus yang lebih tinggi, yang lebih rendah terhadap data pesanan barang tahan lama ya. Nah, dan harus diingat juga bahwa rekan trader semuanya bahwa mana itu platform. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, harap diingat juga bahwa harap diperhatikan nanti 18.30 ada pidato gubernur. Jadi semuanya menunggu di sini nih. Makanya saya bilang saat ini memang gold dia sedang mengalami kenaikan. Tapi hati-hati di saat statement dari gubernur Central Bank Amerika ini dia bisa mengalami pembalikan arah. Dia bisa mengalami pembalikan arah rekan trader ya. Habis itu juga ada pidato dari ECB Christine Lagarde. Pemesan bahan tahan lama ini ya, ini yang menjadi alasan kenapa gold hari ini dia lebih banyak mengalami kenaikan karena indeks dolar Amerika mengalami penurunan ya. Ini harap diperhatikan. Dan kepercayaan konsumen, rumah baru. Nah, hari ini nih, yang saya khawatirkan ya, ada dua pilihan yang saya khawatirkan. Ini dolar dia bisa, sekarang ini menjelang statement-statement yang terjadi, ya, menjelang statement yang terjadi, ini indeks dolar Amerika ini dia bisa menurun. Tapi setelah itu, setelah pukul 8 malam ke atas, dia akan naik, balik arah. Makanya dia akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pergerakan gold. Yang saya khawatirkan adalah, dia sekarang naik sampai di 1638. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami penurunan ya. Nah, ini dia kan makanya saya bilang kan dia naik silakan. Tapi setelah itu, kalaupun dia naik kan 650 di sekitar sini, lah yang paling tertinggi di sinilah ya. 1641 tapi setelah dia akan balik arah. Tapi ya setelah itu dia akan mengalami penurunan dan dia kembali lagi ke selera asal ya, mungkin di sekitaran 1623. Nah, ini harap diperhatikan karena hari ini banyak berita yang benar. Ada dua pilihan, dia bisa balik arah atau dia akan naik lebih tinggi lagi, mungkin sampai 150 di sini ya, 50-an di sini. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan untuk rekan trader semuanya ya. Oke, rekan trader, demikianlah judul kita pada hari ini, tema kita pada hari ini. Sekarang saatnya kita masuk di analisa trading harian kita ya. Oke, analisa trading harian kita seperti biasa rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Nah, rekan trader, kita langsung masuk aja. Rekan trader semuanya, untuk indeks dolar Amerika hari ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa hari ini indeks dolar Amerika mengalami bearish yang sangat luar biasa, sempat menembus level 113.303 yang merupakan support pertama ya
perlahan namun pasti dia agak sedikit mengalami penguatan ya oleh indeks dolar Amerika, dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan selanjutnya ya. Kalau kita lihat di sini rekan trader semuanya ya, kalau kita lihat di sini, oke, penurunan diperkirakan itu sampai di sini ya. Oke, ini menurut saya ini dia udah turun sampai di level sini ya. Nah, ini paling tertinggi sekali. Ini yang saya bilang bahwa 113.287 adalah yang paling terendah nih penurunannya ya. Nah, setelah ini dia akan koreksi. Nah, yang saya pingin bilang bahwa kemungkinan besar juga dia bisa turun sampai 113.080. Tapi harus diperhatikan serangan balik mendadak. Nah, saya bisa bilang bahwa dia itu masih bisa punya kemampuan untuk dia naik lagi di 836. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakannya itu dari seputaran sini sampai di sini. 113.080 sampai 113.836 itu adalah pergerakan yang akan terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader, kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD sudah sangat jelas sini rekan trader semuanya ya. Pergerakan dari Euro USD pada hari ini adalah pergerakan Euro USD pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD pada hari ini ya. Oke, kita balik dulu. Euro USD pada hari ini benar-benar mengalami penguatan yang sangat kuat di tengah penurunan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Dan kalau kita lihat di sini pergerakannya, kita sudah sangat jelas di sini bahwa dia masih punya kemampuan untuk naik lagi minimal. Saya tidak mau bilang sampai di level 0.96890 terlalu jauh. Saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan dia bisa sampai di daerah sini. Nah, 0.96789, dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan dia itu bisa sampai di area 0.96081. Oleh karena itu pergerakan yang akan terjadi di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader, kita masuk ke pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar rekan trader semuanya? Pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar prinsip kerjanya sama aja dengan Euro USD, di mana dia sempat naik sampai level yang paling tertinggi di 1.08283 ya. Harap diperhatikan dengan tendensi hariannya dari 1.06436 sampai 1.07832 dia sempat menembus poin 1.08283 ya. Dengan kenaikan yang sangat luar biasa ini, kita akan lihat arah pergerakannya sekarang agak sedikit sideways ya. Saya bisa bilang bahwa dia masih bisa mengalami kenaikan dengan titik tertinggi kenaikannya itu daerah sini 1.08655, dan harus diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah dia yang paling terendah itu di 1.06841. Tapi ingat rekan trader, hari ini ada news yang sangat luar biasa, statement-statement yang akan dikeluarkan oleh kedua gubernur sentral bank, dan news yang sangat mempengaruhi terhadap dolar Amerika. Jadi kemungkinan besar dia bisa balik arah lagi. Masih bisa, kemungkinan besar dia masih bisa balik arah lagi, yang tadinya kenaikan bisa menjadi penurunan lagi. Harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, sekarang selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini rekan trader semuanya? Untuk gold sudah sangat jelas, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa gold hari ini ya, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, kenaikan yang sangat dahsyat, sudah sampai di 1638.11 ya. Gold ini mengalami kenaikan yang sangat dahsyat ya, dan kita akan lihat bagaimana arah pergerakannya ya. Dia masih bisa naik lagi nih ya. Menurut analisa saya, dia masih bisa naik sampai level yang paling tertinggi ini minimal di 1641.46. Masih bisa. Karena kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia masih bisa menembus di sini, masih ya. Kalau sampai dia bisa menembus ini, artinya kan 1643 adalah nilai yang paling tertinggi ya. Untuk sampai ke sini terlalu tinggi nih. Kalau untuk sampai daerah sini terlalu tinggi nih. Untuk sampai di 1653 tinggi sekali, jadi nggak mungkin ya. Dia masih bisa sampai di 1641.46. Tapi di saat pembalikan arah, saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa 1626.69 adalah nilai yang sangat masuk
dalam logika nominal kita untuk pergerakan dari gold pada hari ini. Jadi harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini? Untuk pergerakan USD Yen Jepang pada hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa USD Yen Jepang tendensinya udah pasti sangat jelas dia akan mengalami penurunan ya, karena dia berkorelasi dengan dolar Amerika. Nah, karena dia mengalami penurunan, kita bisa lihat bagaimana ke arah pergerakannya. Saya bisa bilang bahwa penurunan masih tetap bisa terjadi dengan nilai terendah. Penurunan yang terjadi adalah di 143.896. Dia masih bisa turun, rekan trader. Dan apabila terjadi pembalikan arah, saya bisa bilang bahwa pembalikan arah yang paling tertinggi itu di daerah sini, 144.540. Oleh karena itu, pola pergerakannya adalah di seputaran sini. Nah, ini dia. 143.896 sampai 144.540 itu adalah arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, ya, kita udah sampai di akhir acara yang sangat luar biasa ini. Yes, ya. Saya berharap semoga acara ini, analisa ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, jangan lupa untuk subscribe channel kita, like channel kita, nonton sebanyak-banyaknya channel kita supaya saya semakin bersemangat lagi membuat video ini. Ya, semakin banyak yang nonton, semakin bersemangat lagi saya membuat video ini. Oke, rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, rekan trader Market. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.